Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini ya. Selamat berjumpa pada ibadah kita Minggu pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah, adik-adik duduk rapi ya. Semuanya duduk yang manis dan jangan ada lagi yang lari-lari ya. Dan pada mandi semua, harus bersih karena kita akan mengadakan ibadah dan kita harus bersikap sopan, rapi menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti hari ini adik-adik senang ya bertemu kakak sekolah minggu dengan kakak-kakak yang lain ya. Pasti senang, ada sukacita setiap kita mengikuti ibadah. Adik-adik jangan lupa cuci tangan dulu, pakai masker, dan jaga jaraknya ya adik-adik. Oke adik-adik, tema kita minggu ini, pagi ini adalah kita bersaudara di dalam Kristus. Apa adik-adik? Kita bersaudara di dalam Kristus. Ingat ya adik-adik? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang di hadapan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita Tuhan pada minggu pagi hari ini bersama adik-adik sekolah minggu di rumah. Tuhan, kami akan datang kepadamu hari ini memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Abang Pendeta. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami nanti Tuhan. Kami boleh mendapatkan firman yang akan disampaikan Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Digeleng-geleng kepalanya agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik kami sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Amang mau mengajak kita tenangkan hati dan pikiran kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Untuk itu kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas sukacita dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu di hari ini, dan kami hendak disapa oleh firman Tuhan.
Untuk itu Tuhan berkati kami dan jadikan kami untuk dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Semua pasti sehat-sehat. Dan Amang juga berharap kita semua bersukacita di dalam menyambut firman Tuhan di ibadah kita pada minggu hari ini. Nah, adik-adik sekalian, di minggu ini firman Tuhan buat kita tertulis di Efesus pasal yang kedua ayat 21. Cuma satu ayat. Nah, Amang akan bacakan, kita semua mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik kami sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan di awal ada kalimat di dalam Dia. Berarti kita itu semua berada di dalam Dia. Semua yang percaya kepada Yesus dianggap sudah menjadi bagian di dalam Dia. Amang percaya kepada Yesus, Amang ikut di dalam Dia. Adik-adik percaya kepada Yesus, berarti adik-adik juga ikut di dalam Dia. Kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya percaya kepada Yesus, berarti hidup di dalam Dia. Nah, kita semua berada di dalam Dia. Untuk itu, kalimat yang mengatakan di dalam Dia berarti kita semua dipersatukan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Ada juga prinsip yang mau Amang tawarkan kepada kita sekalian lewat nats ini. Dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Prinsipnya berarti gerejaku, gereja kita, rumahku, keluarga. Kita harus bisa menganggap dari prinsip itu dalam kehidupan kita. Gereja kita sebagai bagian dari gerejaku, sebagai bagian dari rumahku, sebagai bagian dari keluargaku. Kenapa? Karena kita dipersatukan di dalam Dia. Lalu kalimat kemudian mengatakan tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun. Nah, berarti gereja kita itulah rumah kita. Dan penghuni gereja itu menjadi bagian dari keluarga kita. Kenapa? Karena kita sudah dipersatukan di dalam Dia. Karena kita percaya kepada satu Tuhan, satu Yesus, berarti kita semua keluarga. Amang pendeta keluarga adik-adik sekolah minggu. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga keluarga adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita memiliki keluarga di rumah, ada mama, ada papa, ada adik, ada saudara, ada tulang, ada nan tulang, ada mak tua, ada opung, atau siapapun itu, tetapi ketika kita sama-sama beribadah dengan orang lain, dengan teman-teman kita yang seiman, itu berarti kita juga satu keluarga. Orang-orang lain yang berada di gereja kita itu menjadi bagian dari keluarga kita, karena kita sudah bersatu di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian, kalau Amang pendeta marga Siregar, nah mungkin kita ada yang marga Tampu Bolon, ada yang marga Purba, ada yang marga Turnip, ada yang marga Sialoho, ada yang marga Sitorus, ada yang Boru Sidauruk, atau macam-macam lagi. Banyak marga kita. Tetapi marga itu semua boleh berbeda. Nah, walaupun marganya berbeda, tetapi kita semua harus satu, menjadi satu keluarga di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kalau kita semua sudah menjadi satu keluarga, itu berarti kita harus mengasihi keluarga kita. Dalam arti bukan hanya sebatas mengenal siapa dia, bukan hanya sebatas mengetahui siapa dia,
Tetapi kalau sudah dikatakan satu keluarga, berarti tindakan saling mengasihi, saling memperdulikan, saling menghormati itu harus kita perankan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai satu keluarga di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena dikatakan lagi selanjutnya, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Berarti perilaku-perilaku yang kudus harus kita tunjukkan sebagai orang-orang yang ada di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu perilaku yang kudus, aman? Perilaku yang kudus berarti perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menganggap semuanya keluarga kita, berarti tidak lagi ada permusuhan, tidak lagi ada pertengkaran, tidak lagi ada perselisihan, tidak boleh lagi saling mengejek, tetapi harus saling membantu, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling menganggap bahwa dia adalah keluargamu, bahwa dia adalah bagian dariku, bahwa kami adalah semua bagian yang ada di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan kali ini dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itu berarti kita satu keluarga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kalau kita satu keluarga, kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling memperlengkapi. Dan itulah orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, mempertontonkan perilaku-perilaku yang rapi tersusun, yang kudus, sebab Tuhan telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau sampaikan kepada kami lewat firman Tuhan di tengah-tengah peribadahan kami pada minggu hari ini. Tuhan mengajari kami bahwa seluruhnya kami ini adalah satu keluarga, karena kami sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang mampu menyertai kami, menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, karena kami juga sudah memiliki prinsip satu di tengah-tengah kehidupan kami, satu keluarga, maka biarlah kami selalu menunjukkan sifat saling mengasihi, saling tolong menolong, saling membantu di tengah-tengah kehidupan kami. Hindarkan dari kami Tuhan perilaku untuk saling membenci, mendendam, dan memperlihatkan perilaku yang tidak baik. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami di dalam kehidupan kami, memperlengkapi kami, diri kami, iman kami, agar dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Sudah siapkan adik-adik? Nah, siapkan persembahannya, kita bernyanyi. Tuhan, Kau gembala kami.
Baiklah adik-adik kami sekolah minggu, sekarang kita ingin menutup ibadah kita. Kita berdoa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Sorak.